ini Bu. Ya, bukan. Alisnya. Kantangin. Astagfirullahaladzim. Pikir otak. Gagal otak. Jadi CC untuk CC. Ya, baik. Jadi kita sekarang ini apa namanya? Bisa diselipin enggak? Masa bayi itu nanti saatnya praktikum, kamu nanti melakukan bukan pada boneka tapi pada bayi dan anak usia 0 bulan sampai 5 tahun. Silakan nanti kamu memilih siapa ponakanmu, adikmu, sepupumu atau tetanggamu atau siapa yang sudah kamu kenal supaya enak nantinya kalau kamu melakukan sudah kenal itu. Kemudian apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan take video, maka tolong diperhatikan. Nah, pertama, nanti kamu janjian dulu sama orang tuanya. Pada saat janjian itu apa yang harus kamu tanyakan? 1. Kapan waktunya si anak itu tidak dalam kondisi lapar? Kapan anak itu tidak dalam kondisi ngantuk? Jadi ditanyakan pada ibunya, Bu, berkenan nanti anaknya atau kalau kamu punya adik kecil ya silakan dengan adikmu sendiri, tapi kamu harus tahu karakteristik dari pasien yang akan kamu ini sesuai dengan teori yang Ibu kemarin sampaikan. Kalau dia sakit tidak opnam itu enggak masalah, tapi kalau sampai opnam berarti kamu harus nunggu 1 minggu. Tapi kalau tidak opnam, misalnya sakit batuk pilek ya nggak apa-apa, biasanya kalau dipijet malah tambah enak, malah tambah cepat sembuh, nah gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian kamu tanyakan, misalnya dia sudah mengizinkan, kemudian janjian. Nah waktunya janjian itu nanti kamu ke sana itu bawa apa? Nanti sebelumnya ditanyakan apakah di rumah ini ada matras atau kasur kecil atau karpet. Tapi nek cuman karpet jangan langsung ditidurkan di atas karpet gini, jangan. Jadi nanti harus ada seperti kemarin dalam teorinya kan sebenarnya rata datar tapi empuk, maksudnya tidak keras kan itu. Kasihan anaknya nantinya sakitan, malah tidak kamu bikin enak malah tambah sakit kan gitu ya. Maka kalau misalnya di rumah itu nggak ada, ya silakan nanti kamu bawa dari kosmu atau dari rumahmu. Apakah kamu bawa matras kecil atau kasur kecil atau bed cover, ya silakan, pokoknya yang bikin empuk itu. Jangan lupa nanti kamu bawa mainan kalau misalnya dia, tapi biasanya mahasiswa itu bukan bawa mainan tapi langsung kasih handphone gitu. Aku suruh mainan game gitu, jadinya kan ini kalau sudah bisa megang loh maksudnya, kalau sudah bisa megang, kalau masih bayi ya nggak bisa kan gitu ya. Jadi harus, kalau masih di bawah 1 tahun kamu harus bawa mainan apa yang biasanya atau ditanyakan ibunya, kalau udah punya mainan ya nggak usah bawa kan kayak gitu. Jadi nanti pinjam mainannya bisa dikeluarin ya bukan gitu. Lalu kemudian kamu tanyakan juga apakah mana baby oilnya, apakah punya baby oil di rumah atau sama punya minyak telon. Kalau misalnya minyak telonnya nggak ada, kalau minyak telon itu kan untuk dada, perut dan punggung. Kalau minyak telonnya nggak ada, maka boleh menggunakan ini semua, ya boleh menggunakan ini semua, tidak usah dengan minyak telon. Tapi ditanyakan jika nggak punya ibunya, kamu dari rumah harus bawa, maksudnya. Jadi persiapan itu boleh kamu bawa, tapi nanti kalau di sana ada ya misalnya mau dengan dari sana ya cuma apa-apa. Kemudian setelah itu kamu sudah tahu semua waktunya kapan, ketemunya kapan, peralatannya apa saja yang harus dilakukan, sudah bersedia gitu kan. Kemudian sebelum kamu ketemu sama si pasiennya itu kamu harus lihat, cek kukumu
kukunya tidak boleh panjang, kuku nggak boleh panjang. Lalu nanti pada saat melakukan take video itu tetap menggunakan seragam, kemudian pakai name tag, kemudian kalau nanti karena ini berhubungan dengan keselamatan pasien, kalau nanti pakai cincin tetap saya minta untuk ngulang dari awal sampai akhir walaupun gerakannya sudah benar ya. Lalu kemudian pada saat sebelum ketemu Anda harus melakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Apa jembatan keledainya mencuci tangannya yang betul? Tepung, selaci, puput, telapak tangan, punggung tangan, punggung yang betul, punggung, terus sela-sela jari. Nah, bukan gini-gini, sela-sela jari, betul-betul sela-sela jarinya. Kunci kanan, kunci kiri, putar, lalu putarnya ujung kukunya 3 kali, putar. Nanti take videonya mulai dari mencuci tangan ini. Kalau kamu nanti nggak melakukan mencuci tangan, berarti saya komentari tidak melakukan mencuci tangan, misalnya gitu. Lalu perbedaannya kalau kamu pakai hand rub tinggal diangin-anginkan. Tapi kalau pakai hand wash, maka nanti kalau kamu misalnya mau pakai hand wash berarti harus ada wash rub atau tisu untuk ngap. Sekali pakai, itu ya. Jadi tidak kemudian pada waktu mau mematikan keran jangan pakai ini lagi, maka harus pakai siku. Ya, karena itu kalau kamu lihat di mana-mana itu kan mesti di mall, di bandara itu kan sudah nggak pakai muter lagi kan, ada yang cuma disentuhkan dia langsung mancur kan gitu ya. Nah itu kemudian setelah itu Anda sudah tahu semuanya jadwalnya, kemudian bersamaan dengan anaknya itu kemudian ke sana. Nah sekarang mulai Anda melakukan untuk massage bayinya. Ingat pada waktu Anda sesudah mencuci tangan Anda melakukan pendekatan pada bayi. Pada waktu melakukan pendekatan pada bayi itu kalau misalnya ini tracknya ya, karena kondisinya tidak ada urutan yang baku. Mau tangannya dulu juga boleh, maunya juga boleh, mau wajahnya dulu juga boleh, mau kukunya juga boleh. Tetapi saya sarankan kondisi pasien yang harus mendapatkan. Jika pasienmu itu kamu lakukan pendekatan kok masih menangis, maka saran saya supaya nanti berjalan dengan lancar, dada, perut, punggung didahulukan. Karena apa? Setelah dada, perut, punggung sudah dimasas, boleh diberi minum. Jadi dia masih nangis ya, terus diberi minum nggak boleh. Tetapi kalau 3 ini belum maka nggak boleh. Oke? Kalau tidak nangis maka boleh Anda mulai dengan wajah. Tetapi kalau nanti kamu mulai dengan dada, perut, punggung, pada waktu mau pindah ke wajah harus cuci tangan lagi, kan gitu resikonya. Maka saran saya diusahakan Anda pendekatannya tidak nangis, enggak nanti wajah. Nah, saatnya wajah ada 2 posisi. Posisinya bisa kalau misalnya si anak itu misalnya dia hari pasiennya 5 tahun, maksudnya kan tangan kakinya gede, kakinya panjang. Ini bisa disilamkan di sini. Supaya apa? Kamu tidak terlalu banyak membungkuk, posisinya ergonomis, ya. Tapi kalau misalnya bayi ya biasa, seperti ini, bayi. Nah, nanti ada posisinya 2. Kalau misalnya anak itu masih pengen menghadap ibunya, kita berada di atasnya. Nah, nanti perbedaannya, kita berada di atas dengan kita di depannya. Perbedaannya itu ada di dahi sama di masseternya, di pipinya. Gerakannya yang membedakan. Ingat bahwa kemarin pada teori saya sampaikan bahwa untuk pijat bayi itu usapan lembut. Maka
Kata kuncinya dari jari-jari ini sampai ke telapaknya ini harus dalam kondisi diperhatikan. Oke. Lalu kemudian perhatikan di wajah itu ada 2 gerakan seluruhnya. Masing-masing ada 2 gerakan, yaitu effleurette dan kneading. Kalau kita berada di atasnya, maka untuk dahi itu menggunakan thumb. Tapi nanti kalau kita berada di depannya, untuk dahi menggunakan finger, 4 jari. Nah, perhatikan dulu, nanti baru kamu praktekkan. Jangan kamu melihat dengan mempraktekkan, mesti nggak sempurna. Jadi ini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bagaimana cara mengetahui perbatasan baris pertama, kedua, dan ketiga? Maka tergantung dari posisi tanganmu. Karena dahinya si anak juga berbeda-beda. Maka ini pertama effleurette dulu, Anda perhatikan. Dari ujung ini alis ini ketemu, lalu kemudian ini tidak boleh miring. Jadi ini harus nempel semuanya, palang harus nempel. Maka pada waktu ini kan kalau seperti ini salah, ini miring. Nah ini kan miring, ini nggak nempel kan? Sampai ke sini miring, sampai ke sini miring nggak nempel. Nah maka ini posisinya, nah ini nempel. Prosesnya kalau dari awal itu 5 kali, maka sampai akhir 5 kali terus. Kalau dari awal 6 kali sampai akhir 6 kali terus. Kecuali untuk gerakan I love you di perut dan untuk telapak tangan dan telapak kaki. Itu nanti berdasarkan kondisi bagaimana posisi perutnya si janin, si anak. Nanti saya tunjukkan. Nanti saya beritahu berapa kali nantinya, nanti saya beritahu. Tetapi pada prinsipnya tadi saya bilang minimal 5 kali. Itu menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan, ini kan miring, bukan gini deh, bukan gini. Ini kan nggak nyentuh ini. Ya. 1. Ini kan posisinya jempolnya di sini, kan? Nah, begitu nanti mau di atasnya ya taruhannya. Kipas di atasnya yang tidak terkena tadi. Ini juga gitu. Setelah effleurette selesai, baru kneading. Kneading itu muter keluar. Putar, miring. Putar sampai telinga. Bukan putar, tarik. Bukan. Tapi tetap muter. Ini juga baris kedua. Muter. Baris ketiga, muter. Siapa yang rumahnya Jogja? Ada. Kamu punya adik? Adik kecil umur berapa? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan? Nanti saya mau praktekkan nanti. Tiap hari kamu pijat terus jalannya. Itu namanya langsung mempraktekkan ilmu yang diperoleh. Tujuannya ibumu kan itu bisa mempraktekkan langsung ke minimal ke keluarga. Pada waktu ini posisi di atas pakai thumb. Coba lakukan dulu sebelum nanti ke pinjam. Effleurette di atas alis sampai telinga, yes. Terus 5 kali terus di atasnya gitu. 5 kali dulu, jangan sebelum 5 kali pindah. Terus, ya bagus. Terus sampai telinga, bukan di atas telinga, tengah-tengah telinga itu. Nah terus, ya terus, bagus. No, miring, bukan miring. Ya, saya tadi kan bilang jangan begini. Tapi pada saat begini mesti pindah. Nah, betul. Nah, masih miring kan? Kamu gini kan? Masih miring gini toh? Ini jangan miring. Begitu lihat. Nah. Ini lihat. Pada waktu mau pindah ini sampai pindah. Nah. Kan masih gini sih? Kenapa masih gini? Kenapa kok nggak mau berpindah? Kenapa? Jarimu kok gini loh. Kenapa? Ya.
Sudah dibilangin ibu yang salah, kenapa dilakukan? Salah tuh, masih salah kamu. Masih salah. Perhatikan. Kamu perhatikan ya. Kamu melakukannya begini, salah. Coba kamu perhatikan. Ini di sini nempel, begitu pindah, kamu kan masih gini kan? Ini pindah itu nempel. Nah, nempel. Nempel, kamu belum nempel itu. Nah kan masih miring kan, kamu lihat teman sebelahnya kan? Masih miring. Tuh, lihat nak, lainnya aja udah betul. Tuh, udah betul, 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 betul. Nah, udah betul semua. Tinggal kamu yang belum benar. Ayo. Nah, itu kan posisinya ini jangan miring, ini apa gini loh. Perhatikan, kamu tuh gini. Ini kan nanti kan bilang, ini yang di udara ini nggak boleh. Nempel, nempel. Coba kamu coba dari ujung alis gini coba. Dari ujung alis gini, gini nempel, nempel semua. Terus diurutkan sampai ke. Nah, kenapa harus berpindah? Kenapa harus berpindah? Kenapa harus begini? Posisinya nempel miring, ikuti miring sayang. Oh, ikuti miring. Nah, masih sama. Kenapa nggak berubah kamu? Kenapa nggak berubah? Hah? Tuh kan, miring temanmu tuh. Hah? Lain entah. Bukan, nah tuh teman udah benar, bukan miring, kamu masih miring kan? Hah? Kenapa tidak saya sarankan miring? Itu karena kamu itu sentuhannya ya di ujung, yang dipentingkan itu di palangmu itu, sentuhan itu ke bayi. Karena nanti kalau itu kamu terbiasa gitu, nanti lama-lama jadi ujung jarinya, dan itu menjadikan anak itu sakit. Itu nggak nyaman, nggak nyaman. Lah, kenapa nggak dirubah? Terus, lah, terus pindah ke atasnya, miring ke atasnya, ini ganti miring, kan gitu. Nah, terus sekarang niding, putar, terus sampai ke jangan di ujungnya. Nah, terus, bagus. Terus sampai telinga bagus. Oke, terus atasnya 5 kali terus pindah B bagus. Pindah. Setelah 5 kali pindah di atasnya terus. Nah. Putar. Sip, betul. Bagus. Nah. Putar. Jangan pakai ujung jari. Pakai palang teman-teman itu loh, tuh pakai palang bukan ujung jari. Nah, terus, terus setelah ini 5 kali di atasnya, jangan berhenti kan masih di atasnya. Tuh, terus. Nah, putar. Kenapa kamu masih pakai gini terus ya nak ya? Hah? Kenapa nggak mau berpindah yang kayak gini kayak teman-temanmu itu? Mutar. Nyentuhnya miring. Begitu pindah ini miring. No. Nempel temanmu tuh loh, nempel semua. Nah, nempel. Muter. Perhatikan, nempel, muter. Ini nempel palangmu itu. Palangmu yang nempel. Kamu masih pinggir. Yang kamu tujukan itu ini loh. Ininya, palangnya bukan di sini tapi di sini. Nah kan, di benaknya temanmu karena kamu tuh memang nggak mirip. Nah, ke ujungnya balik mirip mana? Ujungnya balik mirip mana? Iya pak. Kenapa? Rati. Ini loh. Nek sampai di sini, itu jangan posisinya gini, tetap gini. Nah, ini loh. Nah, gitu bisa. Hah? Oh, lagi atasnya juga. Atasnya lagi, gitu.
Kalau ini kamu di depannya, baru dirubah pakai finger. Sama gerakannya akurat dan titik. Jadi ini diputar ke telinga. Yes, akurat. Yes, sampai ke telinga. Yes, terus. Yes, terus. Nah, 5 kali di atas telinga, 5 kali di atas telinga. Nah, itu benar, rapi benar. Terus 5 kali di atasnya lagi, 5 kali di atasnya lagi. Nah, terus sampai 5 kali di atasnya. Knitting sekarang. Putar, 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 putar sampai telinga. Diurutkan mas, diurutkan di atas alis dulu. Nah, betul, betul. Terus bagus. Nah, sip. Bagus. Iya. Tangannya lurus, bagus. Oke. Sampai telinga. Yes, sampai telinga. Bagus. Nah. Oke, bagus. Nah, jadi di atas telinga itu 5 kali, di atasnya juga 5 kali, di atasnya lagi juga 5 kali. Ya, itu kalau di atas alis. Sekarang kalau di pipi atau masseter, jika Anda posisi di atasnya, kebalikannya ya. Jika di atasnya Anda menggunakan finger. Hanya ini kan bonekamu kan kecil. Nah besok Ria adikmu 3 bulan itu kan mesti gede. Hanya pesan saya nanti ini. Jadi pada waktu ini pelajari ujung dari jari telunjuk nempel di ujungnya hidung, kemudian ini nempel di pipi. Mesti bisa nempel. No. Jangan miring. Cek. Yes. Tidak ada melengkung. Ya. Betul. Nah, baru ini diakuratkan menuju ke telinga. Akurat menuju ke telinga. Nah. Oke. Menempel semua. Ini sih bagus. Menempel semua. Enggak ini dijejer, jangan dipegang kayak menempel. Terus. Nah, jadi nempel semua. Nah, betul. Bagus. Iya, bagus. Oke, sip. Bagus. Iya. Betul. Ujung. Nah, begitu juga knitting. Putar sampai telinga. Nah, lagi. Nah. Oke, muter. Nah. Terus muter. Ya. Kalau posisinya itu dibalik, maka pakai tang. Nah, pakai tang ini dari ujung apa namanya? Hidung. Ini perhatikan ini menyamping. Nah, ini juga menyamping, tidak pakai ujung apa kuku. Ini accurate. Yes. Nah, betul. Bagus. Sip, bagus. Sampai telinga, Mbak, sampai telinga. Terus. Nah, sampai telinga. Terus sampai telinga. Kenapa kamu pakai ujung kuku, Rati?
Ini kan gini toh. Saya kan nggak kayak contoh ini begini. Enggak. Ini tetap nempel palang. Yang nempel tuh palang. Palang. Sampai telinga. Kok malah dibalik gitu? Nah, terus turun. Jangan. Dulu itu diturunkan. Tanganmu tuh jangan begini turun. Tangannya diturunkan sehingga palang yang terjadi. Palangnya yang nempel. Palang. Lagi. Gitu. Oke. Nah, betul. Bagus. Sip. Yes, gitu. Baru sekarang apa? Knitting. Putar. Ya, sampai telinga. Betul, bagus. No. Ayo, jangan dimiring lagi. Tetap posisinya tetap pakai ini. Nah, terus putar, nempel. Nah, nempel. Iya, oke, bagus. Terus sampai telinga Mbak. Yes, betul. Terus putar sampai telinga. Yes. Nah, jangan pakai ujung kuku. Ulangi. Jangan pakai ujung kuku. Nempel. Nah, terus Nah, untuk yang orisnya yang di bawah hidung dengan di bawah dagu, baik yang di sini maupun yang di sini, posisinya sama-sama menggunakan tang, bukan pakai pinjer. Oke? Jadi sama-sama menggunakan tang. Jadi ini di bawah hidung, tarik ke samping, cuma ini harus agak naik karena telinganya agak lebih tinggi. Ya, bawa ke atas. Tetap pakai palang. Jangan pakai, kalau Anda ini jejek, lah ini ditekuk ini mesti pakai ujung kuku. Salah. Yes, itu bagus. Yes. Bagus. Sip. Tuh, bagus. Yes. Ya. Bagus. Oke. Ya. Terus. Ya. Iya, bagus. Terus. Sekarang knitting. Putar. Ih, bagus banget. Terus putar. Yes, bagus. Ya. Sip. Putar. Agak naik memang. Setelah sampai telinga agak naik. Karena arahnya kan di atas kan. Nah, betul. Bagus sekali. Oh, jangan pakai ini miring. Kenapa kamu miring lagi, Ti? Jangan miring. Maka ini posisinya nyamping. Jangan gini, nyamping. Mutar. Terus sampai loh. Jangan berubah. Tanganmu berubah sih soalnya. Kalau berubah mesti jadi miring. Maksudnya berubah itu nggak apa-apa, tapi nempel. Tetap nempel. Bukan berubahnya gini. Saya berubah nempel gini boleh, tapi jangan berubah miring. Berubahnya nempel. Loh, masih tetap nempel. Begitu juga yang orbicularis orisnya yang di bawah dagu. Everettnya naik ke atas kalau ini. Kalau ini naik ke atas karena telinganya di atasnya. Nah, betul. Bagus. Yes. Nah, udah dulu. Yes. Nah. Naik. Sambil naik. Naiknya arahnya gini dong. Naiknya arahnya. Nah. Lah, mesti nggak pelit. Nah, kayak gitu mesti nggak ujung jari. Yes, betul. Bagus. Ya, dilanjutkan dengan knitting. Mutar. Yes, bagus. Nah, situ. Oke. Muter. Nah, bagus. Setelah itu wajah diakhiri dengan, perhatikan, posisi atas dan bawah sama, gerakannya pakai pinjel. Tapi posisinya Anda perhatikan, jika Anda posisinya di depan, tetap posisinya sama, dimulai dari dagu. Jadi ini dari dagu. Tapi kalau ini bayi kan, anak kan masih gede.
Jadi ini naik, tapangannya ini nempel, nanti ini nempel. Naik, perhatikan dulu. Menaik, muter, perhatikan. Ini turun, melewati belakang telinga. Ini ditarik. 1, 2, terutama usia 3 bulan harus ditarik. 3, baru dibawa turun. Kalau posisi di atas. Jika sama dengan posisi seperti ini sama, ini juga pakai pinjat. Naik, perhatikan dulu. Naik, kemudian di belakang telinga putar maaf, tarik, turunkan, naik lagi, muter, tarik sampai kembali ke dagu, naik lagi. Ini diakhiri dengan evaluasi seluruh wajah. Mulai dari dagu. Ya, mulai dari dagu naik ke atas, muter, tarik, kembali ke dagu. Naik lagi, yes, tarik, ini tarik, enggak, namanya pakai jari telunjuk tidak ini, jadi ditarik, harus ditarik keluar. Jangan cuma digini-gini kan, enggak. Jadi ditarik, nah kayak gitu ya, oke. Yuk, nah terus kembali ke dagu, sip, yes, naik lagi, putar, tarik, turun, naik lagi, tarik, betul, iya, bagus, yes, bagus, oke, sip, iya, tarik, bagus, oke, sip, bagus, tariknya 3 kali ya, oke, sip. Nah, ini wajah. Kalau kemarin dalam teori ibu bebaskan pakaian bayi, kalau anda baru masa wajah, ya ini nggak usah ditelanjangin, nanti tetap pakai baju, nggak kedinginan ya kan? Baru nanti kalau setelah ini dada, perut, punggung, nah ini baru dilepas, bajunya baru dilepas. Nah, sebelum saya lanjutkan ke dada, ada pertanyaan? Aja. Berarti kalau misal sudah dilakukan yang kayak gini gak usah pakai lagi yang Enggak, saya tadi bilang. satu aja kan? Enggak, tergantung kamu posisinya ada di mana. Kamu tuh posisinya adanya di depan atau di atasnya atau di depan. Nah, pertanyaannya gini lagi. Kalau misalnya nanti di dahi itu kamu posisinya di atasnya gitu kan, kemudian dia ribut gitu kan, pengennya balik, makanya di depanmu gini loh. Nah, baru kamu melanjutkan yang berikutnya. Tapi yang atas tadi gak usah diulangi, paham nggak? Tapi tidak kemudian harus 2 kali. 2 kali 1, tidak kemudian harus kalau di atas terus, di depannya di depan terus, ya tergantung kondisinya si anakmu. Ingat kemarin tidak boleh memaksakan gerakan dalam anak itu, memaksakan gitu ya. Makanya harus, tapi harus koridornya harus sesuai. Oke. Lanjut. Ya, sekarang dada. Dada itu batasannya ini diafragma, ke atas ini dada. Kalau ini itu perut, ini diafragma. Nah, nanti bagi adikmu itu kelihatan. Ini dari diafragma ini ke atas ini dada. Jadi enggak. Kalau ibu bilang dada, maka yang kamu lakukan masanya dari diafragma ini ke atas. Jangan sekali-kali menyentuh di sini. Oke? Nah, 2 gerakan di dada adalah gerakan membentuk hati. Jadi membentuk hati. Sama ini 5 kali. Setelah itu ini menyilang sampai ke trapezius, kembali menyilang sampai trapezius, kembali. Perhatikan. Tapi besok nggak kamu jungkir balik lagi. Aku cuma nih ngasih tahu supaya kamu tahu caranya. Tapi besok bayimu ya gini ke anak mungkin kamu gini oh bayinya tambah sesek. Jadi ini kan diafragma tadi ya. Jadi posisi membentuk hati itu
Ini dari posisi dari diafragma naik. Perhatikan, harus menyentuh bahu, kembali ke diafragma, muter, menyentuh bahu, kembali ke diafragma, muter, menyentuh bahu, kembali ke diafragma. Setelah 5 kali, perhatikan, ini minimal 5 kali ya, mau 6 kali, 7 kali terserah. Ini pada waktu mengusap dari kiri ke kanan sampai ke trapezius ini, maaf, jangan gini. Ini kanannya harus nempel semua. Jadi maaf ya. Jadi ini harus nempel semua. Nempel kan? Terus ini balik. Ini juga gitu, nempel. Sampai ke trapezius, balik. Jadi bukan begini loh ya. Dia ada yang ini. Jadi bukan gini, ini kemudian angkat, bukan. Jadi ini tarik mundur, terus ini tarik mundur. Oke, lakukan membentuk hati dulu. Ya, oke, sampai menyentuh bahu, bagus, sih, yes. Betul, bagus, oke, sampai, nah betul. Terus lanjutkan dengan menyilang langsung. Set, silangnya nempel semua. Jangan diangkat telapakmu, jangan diangkat, ditaplak. Yes, nah, no. Ini nyilang, set, langsung ini nyilang. Jadi jangan kanan, jangan. No. Kok tadi bukan gitu ya. Jadi jangan begini. Jangan gini. Bukan. Jadi ini apa nih? Kekecilan mau pakai itu? Hah? Kekecilan. Dilepas. Jangan dilepas. Jadi ini perhatikan toh, ini nggak dilepas ya, ini menyilang, balik, ini tuh nggak dilepas, nyilang, balik, nah, oke, yes, tadi, sampai gini, ini menyilangnya ini, Oh, nako ya Bu. Nako, ngikuti arah dari ototnya, sip. Bagus, oke, yes. Nah, bagus sekali, yes. 2 gerakan dada. Ada pertanyaan? Oke. Berikutnya, tadi sudah bilang ya, ini perut. Maka untuk perut itu yang disebut dengan gerakan mengayuh sepeda, maka ini nempel, perhatikan, bukan berdiri, bukan ditekuk, tangannya tidak menekuk, tapi lurus, nempel, miring kan ya, nempel, semuanya nempel, tapi di bawah diafragma. Oke, yes, ya, jangan menekuk ini. Ya. Lalu ini gerakannya mengayuh sepeda itu menghitungnya ada gini, kanan kiri 1, kan benar 5 kali tadi loh. Oh, Kanan kiri 2, kanan kiri 3, bukan gini loh ya, bukan 1 2, salah. Nih nanti kamu 1 2 3 4 5 wes mandek, padahal baru 2,5. Iya tak? Iya. Ya lakukan. Maaf, jangan begini. Ini ngeruk, kayak ngeruk pasir. Ini kan tadi jangan begini, kenapa? Ini harus nempel. Set. Nah. Yes. Nempel semana? Ya kan enak. Ya kan? Jarinya nempel juga. Bagus. Sip. Mantap. Oke. Miring Mbak, jangan ada yang jejak gitu. Nah, oke, bagus. Iya.
ke dadanya loh ya, perut. No, saya bebaskan partnya. Itu enggak ininya loh, pasienmu itu loh. Nah, jadi kalau besok pakai diapes, jadi ini diturunkan. Yang penting inguinalnya kena. Saya lupa, inguinalnya kena. Mau nanti tetap dipakai diapesnya nggak apa-apa. Tapi yang penting inguinalnya kena. Kalau kamu mencoba, cuma naik pangkat, celana kok naik pangkat. Celana kok dipakai celana pakai kepala. Hati ya. Iya. Se. Apa itu mau jenenge? Aku kata. Nek kalau misalnya kamu lepas, itu tadi misalnya kamu lepasin semua, ya toh. Nah, itu kejadiannya seperti dulu Ibu pernah juga waktu Ibu itu sebelum di Indonesia kan di BKU, kerja di BKU kan hampir 18 ya, 19 tahun lah. Itu karena saya itu nggak mau ini apa namanya mas, nurun-nurunkan terus diapesnya, gitu kan, lepas, ya kan, lepas. Tapi nggak taunya pipis mancung. Biasa. Ya udah resikonya, akhirnya mau sholat ya tak ganti semua gitu. Dan kalau dulu kan kalau berangkat pakai baju bebas sampai di kantor pakai bajunya kantor kan gitu kan. Terus nanti pulang balik ya itu berarti pulangnya saya jadi posisinya jadi basah ini celana seragam, bajunya seragam. Maka itu kalau misalnya mau diturunkan boleh, masing-masing mau ditutupin, tapi syaratnya inguinal kanan dan kiri harus terlihat, bisa terlihat ya. Nah kecuali kalau nanti tengkurap nggak apa-apa kan, nggak mungkin nggak mungkin diampoli kan gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua itu kalau kamu mau lihat itu kemarin apa itu kepalamu kok jadi oh iya Bu ini dengar maaf kebalik nggak sama. Nah ini menekan perut dengan lututnya tujuannya untuk mengeluarkan gas atau gelembung udara. Dengan catatan ini pegangannya di lutut, ditekuk, ini ditekuk, tekan. 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa, kamu nggak bisa nggak apa-apa, tapi saya tahu bahwa kamu bisa melakukannya benar. Ya, terus kembali lutut. Kuncinya adalah ini pegangan kita di lutut, lalu ditekuk, tekan ke perut, tekan mengarah ke perut. Ya, luruskan. Juga sama. Berapa kali? Minimal 5 kali. Tadi yang pertama kamu berapa kali ya? Gerakan kedua, perhatikan perut itu tidak boleh arahnya kebalik. Kalau kebalik ini ada usus nanti ke ponting. Kalau ponting bayi itu bisa muntah. Maka saya tadi bilang dada, perut, punggung itu tidak boleh sebelum dilakukan tidak boleh si bayi itu diminumi kan gitu ya. Supaya ini. Yang kedua juga, nanti kamu gerakannya salah, nanti jadi muntah, jadi muntah-muntah, kesedak, jadi bisa meninggal juga. Yang ketiga, F-root dari kanan ke kiri melewati umbilikus, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Kanannya pasien, bukan kananmu. Perhatikan, pakai 2 tangan. Ini perhatikan dulu ya, perhatikan dulu, baru Anda nanti praktek. Muter, ini muter sampai inguina. Tidak ada perut bagian bawah ditekan. No. Jadi inguina kanan muter sampai inguina kiri. Inguina kanannya pasien muter sampai inguina kiri. Kanannya pasien muter sampai kiri. Lakukan. Ya. Kebalik, kamu nak ngelamun toh. Kanannya pasien. Oh, sedane kok ngono kok ibu le ngomong kok. No, jangan lewat di bawah ini. Ibu bilang apa? Atas umbilikus, tidak ada lewat bawah. Tidak ada yang
Jangan pakai ujung jari, tidak berdiri begini, tidur, muter. Jangan melewati diafragma di perutnya itu. Nah, sampai inguina, selangkangan maksudnya. Berhenti, jangan dilanjutkan. Begitu sampai selangkangan jangan dilanjutkan di bawah perut. Perut bagian bawah itu nggak boleh disentuh. Muter kanan, berhenti. Nah, muter. Muter sampai ke selangkangan kanan, Mbak. Ini batasnya umbilikus. Jadi ini harus melewati umbilikus ini, jangan berhentinya jangan di sini. Nah. Terus. Yes, betul. Lah, betul. Oke. Betul. Nah. Inguina mana? Selat. Baca. Bayi pun mbok copot. Iya. Itu kan harus inguina. Inguina itu ini loh, inguina, selangkangan. Lalu dari selangkangan kanan ke kiri. Nah, begitu juga berikut ini, jangan sampai kebalik. Gerakan I love you, L kebalik, U kebalik. Itu untuk mengatasi jika anak itu kembung, gasnya banyak, udaranya banyak, kembung itu. Caranya adalah Anda harus ngecek dulu. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika yang Anda yang kirinya pasien, jika ini dia lebih banyak kembungnya dari yang di atas maupun yang di sebelah kanannya pasien, maka gerakan I, L, U sama-sama banyaknya 10 kali lebih, silakan. Tetapi jika yang kembung itu di sini, yang lebih banyak kembungnya di atasnya umbilikus, maka gerakan yang diperbanyak adalah gerakan L dan U. Jika yang kembung itu yang banyak itu di sebelah kanannya umbilikus pasien, maka gerakan yang diperbanyak adalah gerakan U. U kebalik. Ya, perhatikan gerakannya. Ini diafragma sampai ke inguina. Posisinya ini kirinya pasien. Gerakannya adalah kirinya pasien, bukan kirimu. Dari bawah diafragma ini nempel semua. Nempel turun sampai inguina, bukan turun sampai kaki loh ya. Bukan. Turun I. L dari kanan ke kiri, jangan kebalik. Dari kanan ke kiri turun. Dari kanan ke kiri turun. U kebalik. U-nya kebalik gini, bukan U gini ya. U-nya kebalik. Dari inguina kanan kemudian ke kiri, kemudian turun. U. Yuk, mulai gerakan I dulu. I sebelah kirinya pasien, bukan kirimu ya. I. Nempel semua, Mbak. Ya. Oke, sebelah kanannya umbilikus Ri. L kebalik, dari kanan ke kiri turun. Dari kanan ke kiri turun. Yes. Kanan ke kiri, sip. Betul. Kanan ke kiri, yes. Oke. Bagus. Iya, bagus. Terus sip. Ya, kanan. Ya, bagus. Kanan, kiri. Ya, bagus. Nah, oke. Yes. Oke, kebalik.
Dari kanan ke atas, miring, turun. Kanan, 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 miring, turun. Ya. Berikutnya ini yang sulit ya. Ini sama tujuannya masih untuk mengeluarkan gas atau gelembung gitu ya. Tapi gerakannya beda. Perhatikan. Perhatikan dulu, jangan sambil praktek. Kalau praktek nanti tidak sulit. Jadi ini jari kita itu bukan berdiri. Perhatikan, bukan berdiri, tapi perhatikan. Terus. Nah, pakai perut dulu toh. Terus setelah itu ini kan kanannya pasien. Setelah itu ini ditekan pakai 3 jari bergantian. Tekan, melewati umbilikus. Tekan sampai sini. Bawah ketiak, lurusnya. Kembali. Nah, kalau ini bukan tes di sana loh ya, bukan loh ya. Salah. Karena ini nanti hubungannya dengan ususnya. Ini dari kanan ke kiri. Tekan, angkat. 1 ya. Kemudian 2, tekan, 2, angkat gitu. Ya, mulai lakukan. Ya. Terus. Kalian berdiri nih, turun tangannya. Terus ya. Tekan. Ya, lagi. Bagus. Terus mbak. Bagus. Yes, bagus. Ya. Oke. Bagus. Terus. Iya, bagus. Kanan ke kiri. Nah, sip terus. Jangan gitu. Jadi ini bergantian. Nah, terus sampai ke bawah. Nah, barulah berat itu diakhiri dengan effort kayak tadi. Kanan ke kiri, di atasnya umbilikus, melewati melingkar. Ya, oke, bagus. Ya, toh, perhatikan. Kamu di perut sudah benar melakukan semuanya arahnya. Besok saatnya praktikum jangan keliru ya. Hati-hati. Perlu diingat, kanan, kalau saya bilang kanannya pasien ya kanannya pasien. Jangan berbicara kananmu ya. Kanannya pasien. Arahnya harus selalu dari kanan ke kiri. Tidak ada dari kiri ke kanan loh ya. Arahnya harus selalu dari kanan ke kiri. Ada pertanyaan sampai di perut? Ibu yang tadi itu bagaimana Bu kalau misalnya yang kembung sama yang ini yang lebih dibanyakin itu yang mana gerakan? Nah, kalau misalnya Kan kamu ngeceknya 3 tempat. Nih, kirinya, atasnya, kanannya. Kan 3 tempat toh? Bukan di bawah loh ya. Dari 3 tempat itu, mana yang paling banyak kembungnya? Kalau maksudnya paling banyak itu punya dia terlalu kalau nyaring gitu enggak. Kalau yang paling banyak kembungnya itu di sebelah kirinya umbilikus pasien, maka gerakan I, U sama-sama lebih dari 10 kali. 3-tiganya. Tapi kalau cuma di atasnya tok lebih kembung, maka gerakan N dan gerakan U yang diperbanyak. I-nya tidak. I-nya sama dengan yang awal tadi. Kalau awalnya 5 ya I-nya 5. Paham? Tapi kalau di sebelah kanannya yang lebih kembung, maka hanya gerakan U yang diperbanyak. Berarti L dan I sama dengan yang di awal. Di awalnya kamu 6, ya ini ya 6. Paham? Tapi yang U-nya diperbanyak. Paham? Lebih dari 10.
untuk mengeluarkan kembung itu. Berarti kalau misalnya tidak ada kembung berarti 5. Tidak ada kembung berarti sama, normal. Normal seperti di awal tadi. Mau 5, mau 6, mau 7 kan tergantung kamu di awal tadi berapa kali gitu. Oke. Ada lagi? Bu, yang gerakan yang kayak gini tadi Bu, yang flexip sama ini itu yang gini Bu gimana Bu? Yang gerakan kayak gini Ditahan 8 detik, ditahan 4 detik, ditegakkan, ditahan 4 detik. Ini pakai lutut. Dipakai lutut ditekan. itu penekanannya sama kayak hitungan ini enggak Bu? Enggak, ini ditekan 1, 2, 3, 4 kembali. Ini baru 1. Berarti minimal 5 kali atau 4, 5 kali kan tergantung dari kamu yang di awal tadi berapa kali. Nanti diulang lagi. Ya, diulang lagi gitu ya. Kalau kamu lihat di YouTube itu, ini ditekan sambil diputar. Ditekan sambil diputar gitu. Nah, kalau ini cuma ditekan aja tapi ditahan 4 detik kembali. Oke. Ada lagi? Ya. Untuk punggung berikutnya, pada waktu di bawah setahun, misalnya adikmu masih 3 bulan gitu ya. Jadi boleh kamu nanti di pangku. Kalau saya sarankan sih sebenarnya kalau nggak terlalu gede di bawah 1 tahun itu di pangku. Caranya adalah ini memposisikan di bawah dulu, ya, memindahkan dulu ini di leher, kemudian dipindahkan dengan di pantat, diangkat, dipindahkan dulu. Kalau sudah ini harus, kenapa harus di atas bantal? Karena pada saat kita mangku, ini kalau tidak pakai bantal kan ininya nggak lurus kan, nggak datar kan, ini jeglong kan. Padahal dalam teorinya ini harus apa? Datar, empuk, datar, empuk. Maka ini harus, nah kan gitu. Kalau di bawah 3 bulan itu di bawah 1 tahun, maka saran saya ini posisinya pada waktu ini ditengkurapkan, ini pegangannya di sini, ini sama di ankle, ditengkurapkan. Tetapi kalau misalnya mau memposisikan dari awal tadi, maka tadi gini ya, ini gini kan. Nah, kalau dari awal tadi, kalau mau memilih membuat tengkurap ke kanan, maka bahu kanan diangkat. Ini kaki kiri diteguk, dimiringkan, dia bisa tengkurap sendiri. Nah, 3 bulan udah bisa tengkurap. Kalau belum nanti kamu kasih rangsangan ini namanya. Maka kalau miring ke kanan berarti ini diangkat, ini diteguk. Nah, ini bisa tengkurap sendiri. Tapi kalau mau ke kiri ya sama. Ini kirinya diangkat, ini kanan diteguk dan miringkan. Dia bisa sendiri nanti. Ya, tapi kalau misalnya mau di pangku tadi, maka ini pegangannya di leher sama di ankle, posisinya di benar. Pada waktu tengkurap, ini posisi tangan dan kaki masih tetap di samping kanan kiri tubuh. Hanya kepalanya nanti diposisikan boleh noleh ke kanan atau noleh ke kiri kepala. Ya. Kalau misalnya walaupun di bawah 1 tahun tapi bayinya gede, ya diletakkan di bawah, nggak usah di pangku. Ya. Begitu juga kebalikannya, jika anak itu di atas 1 tahun tapi kecil, ya bisa dipangku di sini. Untuk posisi tengkurap, posisi tengkurap, jika kepala bayimu itu di sebelah kirimu, maka tangan kanan menyangga. Tangan kiri nempel dari leher, turun everest sampai ke pantat. Turun everest sampai ke pantat. Nah, terus. Nah. Enggak, nyangganya di pantat, di bawah pantat, Mbak. Di bawah pantat. Terus kamu ngusapnya jangan begini. Ini tetap harus nempel, kuncinya itu nempel gitu loh. Nah, kuncinya ini nempel. Jadi bukan begini. Nah, ngitungnya 1, 2, 3 itu ya. Tapi kalau yang kedua ini menyilang, ini tidak diangkat tapi langsung dinaikkan. Jadi ini menyilang, ini belum dihitung 1.
baru naik ke atas PP 1, dengan ke sini turun, yang naik lagi 2, gitu caranya. Berapa kali bu? Nggak tahu. Nah kan sama kayak yang tadi kan. Nah. Kalau misalnya di awal kamu 5 kali, ya ini 5 kali. Kalau di awal 7 kali, ya 7 kali. Tergantung kamu di awalnya berapa, ya kan? Nah 3. Saya cuma ingin memberitahu bahwa caranya menghitung itu seperti itu, gitu. Bukan begini loh ya. 1, 2, bukan itu. Harus 3. hitung 1. Nah, baru kalau ini balik hitung 1, balik lagi hitung 2. Lalu ini gerakan yang kedua ya. Lalu untuk yang ketiga ada 2 cara. Mau yang pakai 1 tangan atau 2 tangan. Jika pakai 2 tangan maka lebih cepat selesainya. Tapi kalau 1 tangan lebih lama. Kenapa? Karena kalau 2 tangan ini vertebra, ini tulang belakang. Gerakannya ini 1 tangan ke kanan, ya sepanjang ini tulang atasnya ini, yang satunya ke kiri sama. Hanya ini perhatikan, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, muter ke turun. Bukan gini ya, bukan ini turun turun, bukan turun turun, bukan. Tapi ke kanan dulu, kiri kanan kiri, 1, 2, 3, balik. 1, 2, 3, balik. Nah, 3 atau berapa kalinya ini? 1, 2, 3. Tergantung lebarnya pasienmu. Jika masih lebar, ya bisa dimungkinkan sampai 5 kali. Paham enggak? Ini kok belum sampai. Harusnya sampai di sini, harus sampai di bawah, di bahu. Maka kalau belum nyampe, maka harus diulang sampai turun, terus sampai gitu. Ya, mulai. Apa tadi itu? Afura dulu ya, Afura dulu. Enggak, Afura dulu sudah tadi ya. Afura sudah, sekarang menyiram. Nah, Hitungannya berapa bu? Bukan tadi, Ari. 2, 1, 4. 2, Bolak balik dihitung 1. Iya Manies. Vlog. Pak Arif. mana? Udah? Udah. Nah, terus tadi kalau tadi yang leading tadi itu putar balik kembali turunnya itu sampai mana? Sampai pantat baru dihitung 1. Jadi ini makanya ini bikin lama. Kalau misalnya kamu mau pakai 2 tangan, ini perhatikan ya. Biasanya kalau dulu itu kakak tingkatmu itu mesti berhentinya hanya di sini. Padahal saya sudah bilang sampai di pantat, putar balik, putar balik, putar balik. Nah kalau ini dimulai lagi dari atas gini, bukan kayak tadi loh ya. Kalau tadi kan naik turunnya gitu. Ya, oke. Yuk mulai, putar turun. No, perhatikan. Bukan gini. Ini bukan. Saya tadi udah bilang loh ya. Ini bukan kemudian setelah ini turun, bukan. Tadi udah bilang ya, kanan, balik, kanan, balik. Balik itu menuju ke vertebra lagi. Dari kanan, balik masuk. Nah, baru. Mulangnya dari atas lagi bu? Apa? Mulangnya dari atas? Iya. Makanya tadi saya bilang nggak boleh naik, nggak boleh dinaikkan, tapi kan kayak gitu. Ini baru 1. Naik lagi 2, naik lagi 3 gitu man. Makanya kalau sendiri-sendiri lebih lama waktunya. Tapi kalau mau 2,
Nah, nah, Gitu Pak. terus terakhir gerakannya melakukan F-flat boleh posisinya tetap di sini. Ini dengan dilakukan F-flat dari leher turun, atau kalau mau dipindah ya dipindah. Ini ditahan, ini diturunkan, ini diturunkan. Nah, boleh seperti itu, boleh. Bagus ya, bagus. Bu, kalau yang di awal itu dibikin kayak gini Ya. juga boleh kan Bu? Yang saat awal itu kan kayak gini juga. Ya sama, ini Boleh diawali dengan diakhiri itu. Diawali dan diakhiri itu. Mau awalnya seperti itu juga nggak apa-apa. Mau seperti itu, tapi nanti kamu bilangnya keku. Ibu kalau misal nggak dipangku nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saya tadi kan udah bilang kok. Ada yang di atas setahun, kecil ya mau dipangku. Ada yang di bawah setahun besar ya diletakkan. Tidak harus dipangku. Boleh diletakkan, tapi syaratnya kalau punggung tidak boleh digendong terus dimasas punggungnya. Oke. Nah, kemudian karena ini sekaligus untuk branchingnya, jadi kalau diperhatikan kalau misalnya sudah sampai di punggung, jika di bawah 2 bulan itu untuk posisi sajengnya di bawah 2 bulan ini diposisikan abunya dibuka, kemudian digerakkan silang, buka, gerakkan silang, buka, gerakkan silang. Tapi kalau misalnya dia di atas 2 bulan ya, itu ditambahi yang ini untuk yang sebenarnya cervikisnya. Nah, itu caranya gimana? Jadi nanti ini arahnya lewatnya dari bawah ke atas ya. Tapi diposisikan kalau sudah di atas 2 bulan boleh didudukkan. Jadi nek gendong bayi itu kalau sudah di atas 2 bulan ini harus ditekuk. Kalau di atas 2 bulan ya. Maka ini stretchingnya posisinya ini tadi untuk merelaksasikan spinal cervicusnya, posisinya ini tangan kita jempolnya di belakang, ini menyangga naik ke atas, naik, ini kepalanya menyangga. Nah, betul, bagus. Oh, oke. Terus, iya betul ya. Nah, kemudian baru ini ditambahkan stretchingnya tadi, buka, nutup, silang, buka, nutup, silang bawah, buka, nutup, silang, buka, nutup, silang. Oke. Kalau posisi tidur tadi yang di bawah 2 bulan. Karena apa? Dia belum di bawah 2 bulan belum diizinkan gendong seperti ini kan belum boleh. Ya, tapi kalau sudah di atas 2 bulan boleh. Jangan gendongnya jangan gini terus. Itu syaratnya. Kenapa? Karena untuk merangsang reaksi tegak. Inilah yang kita sebut dengan kita sekaligus untuk melakukan untuk senam bayinya itu dengan ini. Dengan merangsang juga ini. Kalau dia dalam kondisi tiduran tadi, dia diposisikan melintang tadi kan ya, menyilang melintang tadi ya. Sama dengan yang ini ditambahkan yang gerakan stretchingnya ini, tekuk. Yang ditekuk lutut kanan, yang ditarik tangan kiri, tahan 4 detik, 2, 3, 4, teruskan. Tekuk, nah kamu bisa tuh, tekuk, tarik, 1, 2, 3. Paling sampai ke angkat. Enggak. Ini kan kalau bayi, karena ini posisi bonekanya ya enggak nyaman. Kalau posisi bayi itu kan kamu lakukan seperti itu enggak usah. Ini enggak apa-apa. Jadi ini ditekuk, ya cuma ditarik gini. Enggak keangkat. Nah, karena di boneka jadi kan enggak bisa. Nah, seperti itu loh, bagus tuh. Nah, tahan. Bagus itu. Sip, betul. Terus kembalikan. Nanti ini kebalikannya juga gitu. Ini juga minimal 5 kali tadi. Tahan 2, 3, 4. Tahan berapa hitungan Bu? Ditahan namanya di stretching kok. Berapa hitungan?
4 sih, minimal. Stretching. Coba. Nah, kembali. Nah, gantian. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum ke kaki dan anggota gerak atas? Ya, oke. Perhatikan untuk anggota gerak bawah dan anggota gerak atas, ke atas bawah dan sampai ke tangan itu urutan gerakannya sama. Hanya saya berpesan jika misalnya ini tadi kan dada punggung dada perut punggung sudah toh, bayinya masih nangis toh, kan terus dikasih minum dia masih menyusui kan berarti posisinya ibunya menyusui gini. Nah kamu boleh melakukan tangan yang ini, tapi setelah tangan ini jangan kemudian kaki, bukan ibunya mestinya posisinya gini, yang bebaskan ini salah. Jadi kalau ini sudah selesai baru kemudian disuruh balik. Nah, disuruh balik. Jadi ini genting. Kenapa? Harus simetris. Kanan dulu baru kiri atau kiri dulu baru kanan. Tidak boleh tangan kiri, kaki kiri. Tidak boleh karena tidak simetris. Nah, itu rasanya berbeda. Nah, pada saat dari anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, urutannya. Nah ini urutannya supaya saya bisa memudahkan untuk menghafalkan kamu itu. Maka untuk yang pertama dan yang kedua itu gerakan Praswedia dari posisi, Anda perhatikan ini kaki kanan saya pegang gini otomatis itu nanti saya memegang yang melakukan massage yang kaki kanan itu mesti otomatis ini tangan saya yang satunya memegang ini muter dari atas ke bawah ini sampai telapaknya. Dari atas ke bawah sampai telapak, dari atas ke bawah sampai telapak. Kemudian dari bawah ke atas itu mulai di yang menuju ke atas itu lewat bawah, menuju turun lewat atas, menuju bawah lewat bawah, menuju ke atas lewat bawah, turun lewat atas. Mulai yang everett dulu yang tadi ya. Dari proksima ke distal dulu. Yes, betul Mbak. Terus. Nah, dari atas ke bawah dulu Mbak. Dari atas ke bawah. Nah, betul. Bagus. Nah. Muter semuanya kena. Nah, jangan dipisahkan ini loh. Ini tangannya nangkap gini loh. Nah, terus muter. Nah, beda tak? Kayaknya tadi. Nah, oke. Nah, pegangan tangannya saja dipegang kakinya, pergelangannya dipegang, baru kamu pegang gini. Jangan kamu biarkan tanganmu sendiri gini. Jadi kalau berkonsentrasi satu kaki ya satunya pemegang. Betul bagus ya. Oke. Nah. Setelah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya toh? Dari bawah itu menuju ke atas itu lewat bawah, kemudian dari atas ke bawah lewat atas. Nah, betul, bagus. Nah, jadi besok nggak boleh gini loh ya. Ini kanan 5 kali, terus kiri 5 kali nggak boleh, ya. Jadi harus kanan diselesaikan dari Praswedia sampai menggulung nanti. Paham? Nggak boleh, karena gini loh, saya sudah menjelaskan ini. Kakak tingkatmu dulu itu banyak sekali yang melakukan ini kanan kiri gitu. Jadi nggak kanan diselesaikan dulu sampai menggulung baru nanti kiri gitu. Sudah 2 gerakan, perhatikan supaya untuk memudahkan ibu. Jadi 2 gerakan pertama, yang ketiga itu pergelangan kaki. Kalau ini kanan, tangan kanan memegang, tangan kiri ini pegang kakinya, memegang pergelangan kaki, masuk ke dalam. Nah, memegang kakinya memegang. Bagus. Oke. Yes. Ya, bagus. Kamu keluar sendiri dong. Masuk ke dalam tangan, Mbok. Ikuti temanmu itu tuh. Tanganmu tuh kebalik. Nah, masuk
masuk ke dalam. Nah, begitu juga nanti kalau tangan juga gitu, ini juga masuk ke dalam, kan gitu ya. Tangan juga sama, ini cuma memposisikan, tapi bukan terus habis kaki terus ke kanan, bukan ya. Maksudnya saya cuma menggambarkan karena gerakannya sama. Ya, kalau yang kiri dibalik, jadi yang memutar tangan kananmu, putar ke dalam kanan. Ini loh muternya ke dalam kan. Saatnya ini muter. Betul. Betul. Yes. Nah, gitu kalau maksudnya apinya. Kemudian Anda perhatikan. Tadi kan habis pergelangan kaki, terturun metatarsa atau metakarpal. Metatarsa atau metakarpal. Pinjam tangannya. Tadi kan ini pergelangan tangan tadi kan sudah ya masuk ke dalam tadi ya. Oh ini posisinya gini. Lalu sekarang ini bedanya, ini punggungnya dulu karena nanti ada yang di telapak. Metakarpal. Ini kan ada metakarpal ini. Ini kan ada sela-selanya ya, sela-sela. Nah kita mulai perhatikan. Kalau untuk tangan ini sela-sela jempol, jari kelingking naik. Perhatikan dulu, naik ke atas melingkari prosesus radii dan ulna. Set, balik turun dulu kembali tadi ke semula. Baru tengah, set, tengah. Muter. Set, kembali ke tengah lagi. Jadi pinggir, muter, kembali pinggir, tengah, muter, kembali tengah. Ini tangan. Kaki juga begitu. Nanti kaki ini pinggir, kalau ini melingkar malleolus lateralis medialis, turun, tengah juga gitu, melingkar malleolus lateralis dan medialis, turun. Oke, lakukan berpasangan. Mana lagi bertiga, kamu berdua pas, begini. Nah ini bertiga, tadi tangannya gini, ya, no, yang tengah kamu satu tangan, nah, itu, yo, praktekkan yang tadi, yes, muter, jangan lupa, muter, terus mundur, nah, terus tengah, no, habis pinggir terus tengah, habis pinggir langsung tengah, betul, bagus tuh. Betul, bagus. Ya, habis pinggir terus tengah. Betul, Mbak. Benar. No. Sampai prosesnya di radii dan ulna. Nah. Sampai prosesnya di radii dan ulna. Kebalik, muternya keluar bukan ke dalam. Balik, terus yes. Pinggir terus tengah. Pinggir dulu terus tengah. Ya. Pinggir terus tengah. Gantian kamu gantian. Kebalik nak. Kalau ini muternya set. Nah muter pinggir. Terus mundur. Nah ini loh muternya ini ke sini. Terus ini balik set gitu. Baliknya lagi. Coba dari pinggir dulu toh. Dari pinggir, dari jempol sama kelingking. Naik melingkar prosesus radius radii dan ulna ini toh. Kamu gak mudah prosesus radii mana sih? Enggak, prosesus radii ulna itu mana? Ini kan melingkar, terus ini set balik. Terus tengah. Nah, benar. Ya, putar, bagus. Iya, oke, gantian, udah benar. Yuk, putar. Ya, terus tengah, Mbak. Yes, gantian. Betul. Putar, terus ya, putar. Yes, gantian. Udah gantian. Muter. Sampai prosesnya radii dan ulna. Terus tengah, habis pinggir terus tengah. Nah, kalau tengah ya kembali tengah. Jangan tengah kembali pinggir.
Nah, kamu gantian melakukan salah satu. Dah, oke. Terus berikutnya kan tadi habis pergelangan metakarpa terus sendi metakarpa palanya join DIP. Ini kalau 3. Kalau jempol metakarpa palanya join hanya 1 DIP. Ya kan? Perhatikan gerakannya. Ini mulai dari atas, ini dari sendinya, putarnya 3 kali. Keluar 1, 2, 3, turun 1, 2, 3, tarik. Lalu yang ini 3, 1, 2, 3, turun 1, 2, 3, turun 1, 2, 3, tarik. Nanti gantian, ini juga gitu, putar turun, putar turun, putar tarik. Sampai kelingking baru 1 putaran. Nanti diulang lagi. Ini sampai ke sana 2, diulang lagi sampai ke sana 3. Gitu ya caranya ya. Lalu kemudian untuk telapak ini, baik telapak kaki maupun telapak tangan, ini posisinya memang harus begini. Jadi nanti kalau telapak tangan ini dari raise join, perhatikan ini untuk posisinya langsung diarahkan ke luruskan jempol dan jari kelingking. Kemudian yang kedua, tengah-tengah ini langsung ke tengah. Ini jempol dan kelingking, ini tengah. Ini jempol dan kelingking, ini tengah. Begitu juga untuk yang telapak kaki. Telapak kaki ini juga sama, dari tumit ke atas jempol dan kelingking, dari tumit di antara sela-sela ke tengah, tumit ke jempol dan kaki, jempol dan kelingking, ini tengah, ini jempol, ini tengah. Nah, telapak kaki dan telapak tangan tolong diusahakan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak 5 kali, tidak sesuai dengan yang tadi. Sampai apa? Begitu Anda lakukan ini, dipalpasi hangat, berhenti. Jadi masing-masing pasien beda-beda. Bisa terjadi 10 kali sudah hangat, berhenti. Bisa terjadi 8 kali juga sudah hangat, berhenti. Gitu ya. Di tangan juga gitu. Ya? Di tangan juga kalau udah hangat langsung diberhentiin. Enggak, kalau misalnya ini kan sudah kan 8 kali misalnya, kamu mau coba pokoknya lebih dari 5 kali mencoba gini, terus rabanya pakai punggung, malahnya berhenti gitu ya. Itu untuk yang di telapak tangan maupun telapak kaki gerakannya. 2 gerakan terakhir adalah menggulung. Kalau menggulung itu, kalau misalnya bayimu atau anakmu itu gede, maka dia kakinya panjang loh. Nah ini boleh ditaruh di atas pundak, atau tangannya boleh ditaruh di atas pundak kalau panjang. Tapi kalau tidak ya tetap posisinya seperti ini. Menggulungnya yang pertama Anda perhatikan, ini memegang, ini juga memegang, hanya tidak boleh ada, nah ini ada jarak, karena ini harus teraba semuanya. Menggulung sampai telapaknya diulung. Menggulung pertama, menggulung kedua, ini menggulung. Nah, perhatikan, ini kan telapaknya nggak pas, diputar. Ini yang lama baru. Jadi kalau Anda mau melakukannya, oke. Jadi nanti ini menggulungnya, kalau yang tadi pertamanya kan gini, menggulung, ini muter ya, muter. Ini jangan berhenti di sini, sampai telapak, sampai jari-jari, terus keluar. Ini 1, ya, sampai 7 kali atau minimal 5 kali sesuai dengan yang pertama. Kemudian menggulung yang terakhir, Anda perhatikan, ini gerakan. Nah, kalau ini pas ya ini langsung. Ini lebih banyak.
lebih banyak sampai kemudian ke jari-jari. Tapi kalau kamu menggulungnya itu enggak pas, ini tegakkan. Jadi posisinya misalnya ini enggak pas begini, maka ini harus diputar. Set. Terus ini yang lama sampai ini keluar. 2 gerakan menggulung yang di anggota gerak atas dan bawah sama. Oke, lakukan. Nah, apa tadi mulai dari mana tadi? Enggak. Tadi kan baru ini toh, sekarang sekarang ini apa? Ada apa? Sendirinya, putar. Bisa merasakan. Putar, turun. Putar. Ada turunnya loh, ada turun. Ada. Ini harus disentuh semua, harus tersentuh. No. Yang terakhir jangan 2 kali, tetap 3 kali. Iya, tetap. 1, 2, 3 turun. 1, 2, 3 turun. 1, 2, 3 tarik. Nah, gitu. Bagus. Gantian. Nah, gitu. Baru setelah itu apa? Telapak. Ini dari kanan, apa kelingking dan jempol. Kelingking. Terus. Nah, betul. Gantian kamu melakukan. Ya, kanan, betul. Yes, betul, bagus. Tengah. Yes, gantian lakukan. Yo, lurus, tengah. Yes, terus. Nah, gantian. No, tangannya enggak teman-teman betul. Posisi tangannya. Nah, ya, betul. Bagus, gantian. Betul, lari. Ya, oke. Sekarang gerakan terakhir menggulung. 2 gerakan menggulung. Yang pertama yang muter ini dulu. Betul. No. Set. Yes. Muter. Ya. Nah, betul. Bagus sampai telapak. Terus. Ya. Terus menggulung terakhir. Kita tuh 5 kali ya. Terus menggulung terakhir. Yang miring. Nah. Terus miring. Nah, kamu yang lurus jangan lama. Telapaknya masih diusap. Sampai lama-lama. Kurang telapaknya yang lama, Ri. Nah, terus. Oke. Kurang telapaknya kurang lama. Telapaknya, Mbak, telapaknya. Ya, oke. Itu ada pertanyaan, silakan. Ibu kalau bayinya nangis nggak apa-apa tetap diterusin. Ya, definisi kapan diteruskan bayi itu nangis, Anda perhatikan. Banyak sekali bayi itu berpura-pura. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu berpura-pura? Kalau nangisnya itu nggak keluar air mata, berarti berpura-pura. Maka kamu tetap lanjutin, karena dia manja. Kalau orang Jawa nyebutnya apa, Mas? Ngalem, hati-hati. Lah, kalau berhentinya itu, Mbak, berhentinya gini. Sampai dia teriaknya histeris gitu loh. Nah, itu harus dihentikan. Dihentikan sementara maksudnya, itu nanti dilanjutin lagi. Itu jangan berpindah hari ya. Hanya tetap itu, cuman mungkin 5 menit, 10 menit istirahat dulu. Oke, sudah, baru mulai lagi gitu. Gitu, Mbak. Udah. Ada lagi? Bu, berarti tadi yang di kaki itu kaki dulu baru tangannya, Bu? Mau tangan dulu baru kaki nggak masalah, tetapi yang tidak
tidak boleh itu adalah tangan kanan, kaki kanan itu nggak boleh. Misalkan tangan dulu. Setelah kanan kiri atau setelah kiri kanan baru kaki kan senang. Nanti mau kakinya kan tergantung kondisi anakmu toh, anaknya yang mau dipijat itu toh. Maksudnya ya kata dia sudah bilang kan ya. Kalau dia posisi menyusunya seperti ini, kan ibunya dulu kan? Iya. Tangan kirinya dulu kan? Baru nanti kecuali nak ibunya mulai pertama menyusui gini ya tangan kanannya dulu. Tergantung posisinya pasien mulai kan kayak gitu. Iya kan? Iya. Gak apa-apa kita video sambil. Ya? Gak apa-apa kita bikin video sambil. Sambil nyusu. Enggak, biasanya ditutupin. Kalau enggak si anaknya itu biar ini dulu, minum dulu, baru kalau sudah baru kamu mulai lagi gitu nggak apa-apa. Jadi kondisinya gini ya, ini triknya supaya kamu itu nanti kelihatan videonya itu benar semua, itu kan? Nah, wajah dulu, stop, dada, stop. Perut kan sebelum ke perut kan kamu buka dulu kan, oh berarti gerakannya apa habis ini guys ngerti lah jadi pembimbing hampir 30 tahun Kita langsung subscribe. habis itu terus perut sudah toh, terus habis itu ini mau kaki sebentar ya Bu, nengok dulu tapi maaf ya, tapi jangan sampai kamu taruh videomu itu di samping. Misalnya kamu tadi video ibu toh, terus kamu melakukan sambil melihat. Karena akan kelihatan, ibu mesti selalu tahu. Karena pandanganmu tuh harus ke bayi, harus ke anak, bukan ke handphone. Gitu loh. Atau di sebelahnya ada catatan, moco catatan nih. Makanya triknya tadi saya beritahu. Kalau perut sudah selesai, stop, cut. Jadi sekarang hafalkan apa lagi? Lah, cuman dulu riwayatnya kakak tingkatmu itu begitu saya cek videonya dada belum dilakukan. Dia protes sudah kok buka videomu, lupa ternyata ngeditnya itu lupa masukkan. Nah itu yang terjadi karena dia kan putus-putus tak, wajah putus, dada putus karena apalnya siji-siji kan gitu. Nah harusnya disambungkan tau, diedit itu disambungkan. Nah ini lupa Mas Ari, lupa. Begitu tak cek, ini nggak ada dadanya. Terus saya pikir, tangan kanan sudah dilakukan lengkap, tangan kirinya belum. Sudah Bu, coba lihat videomu. Oh iya Bu, yang kiri belum dimasukkan. Nah, wes gitu. Makanya caranya modelnya seperti itu. Mau tangan kanan dulu, mau tangan dulu apa kaki dulu, pertanyaannya Mas Ari. Ya kondisinya si pasien itu sama sekaligus kamu siapnya. Maunya kan kayak gitu. Oke, ada lagi? Ibu kalau misal bayi itu baru habis makan, berarti kita nunggu sejaman gitu. Bayi apa? Habis Bayi makan. Oh iya, kalau habis makan nunggu 1 jam setelah makan. Jangan langsung. Tapi dia tidak boleh dalam kondisi lapar. Jadi kalau dia habis makan ya ditunggu. Makanya tadi jam berapa ya Bu? Oh jam 1 ya sudah. Nanti saya tak kesini lagi aja Bu, jam 2. Caranya gitu janjian. Misalnya kamu sudah janjian di awal, tapi ternyata Mbak tadi itu tidurnya kelamaan, jadinya ini baru makan, habis makan gitu. Jam berapa Bu? Oh ya sudah, nanti 1 jam lagi saya datang ke sini. Caranya gitu. Oke? Ada? Ibu, ini kalau masa bayi itu dosisnya itu berapa hari sekali? Oh. Kalau yang paling baik ya setiap hari. Anak saya itu 4-4-nya setiap hari, sana terus setiap hari. Kayaknya ada Siti bakal jadi gila. Makanya tapi kalau kamu buka praktek beda loh ya, buka praktek. Karena ini kan saya itu biasanya pasien itu ibunya itu saya ajari yang terutama khususnya hanya dada, perut dan punggung. Kak, dada, perut dan punggung itu dilakukan setiap hari. Tapi tangan dan kaki mungkin dia lupa posisinya ibunya. Tapi kalau yang penting prinsipnya Bu, kalau kembung gerakannya ini, Bu, kalau itu dadanya ini kan gitu. Tapi kalau dia suruh datang ke sini
ya jangan siap baru. Nanti terus ya pasiennya duitnya entar. Nanti Ari jadi kaya, pasiennya bingung. Bingung gitu. Kalau biasanya ibu jadwalnya itu biasanya kalau nggak minimal seminggu atau 2 minggu sekali. Ini kalau masih bayi di bawah 1 tahun itu biasanya malah sebulan sekali karena belum banyak gerakan. Yang paling cepat capeknya itu kalau dia sudah mulai merangkak diri jalan itu udah cepat capeknya, makanya bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dan pasiennya itu ya pada manut karena merasakan bahwa habis. Jadi gini ya, kalau nanti sampai kamu massage kok belum selesai bayinya tidur, itulah keberhasilan kamu. Jadi kalau bayinya tidur itu belum selesai, kamu belum selesai massage, tapi bayinya sudah tidur, itu berarti kamu sudah berhasil. Oh, nanti Ibu itu ya insya Allah sering bayi itu belum selesai sudah tidur. Ya karena tadi saya pegang kuncinya aja, telapaknya saya banyak, telapak tangan dan telapak kaki ini kan untuk makan sama untuk tidur. Kenapa? Karena di sini perlu dengan saraf sensoris. Maka kalau Anda di orang-orang yang dengan pijat refleksi itu kan yang dipijat telapaknya, karena dia untuk organ-organ yang di dalam. Tapi saya mempelajari pijat refleksi itu anatominya nggak gaduh dengan anatomi kita, makanya saya jadi nggak nerusin. Kan kakak saya itu kan juga pinter pijat refleksi, saya dikasih bukunya suruh baca. Terus aku nggak, karena anatominya sudah beda. Anatomi yang kita pelajari sudah beda, makanya saya nggak melanjutkan teruskan. Oke? Ada pertanyaan? Ibu, Oke. untuk praktikumnya nanti batas umur. Oh iya, jawab ke sini. Hamin 3 link videonya. Ya, karena nanti ibu saatnya praktikum WA group ya. Berarti nggak offline Bu? Nggak offline. Nah kamu mau bawa bayimu ke sini? Nggak, maksudnya kita berarti nggak ngadain praktikum secara offline gitu. Nah iya kan di video itu, kalau dulu offline itu ya offline, ya kamu datang, tapi saya masang laptop itu, yang ada layarnya itu. Kalau kamu prakteknya masih di sini kan tidak nyari itu LCD-nya, cuman sama, hasilnya sama, komentar. Ini sudah benar, oh ini yang kurang ini, oh ini yang kurang ini. Gitu. Ibu, bayi ini batasnya berapa tahun, Bu? 5. Tapi gini Mbak, kalau misalnya bayinya itu di atas 5 tahun, tapi masih kecil, artinya apa? Masih kecil maksudnya apa? Wujudnya anaknya itu loh, badannya kecil gitu ya. Nah itu ya silakan. Kan ada tuh anak yang 6 tahun masih kecil gitu ya. Tapi